Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmin wa ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang saya banggakan, malam hari ini masuk pertemuan ketiga, dan sebelum kita mulai, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbalallahu ya karim. Alhamdulillah. Dan ini posisinya teman-teman dalam keadaan sudah selesai kuliah, kemudian nunggu kepulangan ya. Berapa orang, Kak, kelas sebelumnya? Dua Sebelumnya orang, Pak. ada Sama Dapa biasa. dua kalau yang di kampus, Pak. Untuk yang online tadi ada tiga, tiga kan ya? Iya, tiga, tiga. Oke, jadi emang posisinya yang ke kampus Kak Dava sama Kak Maulana. Sisanya Zoom gitu ya. Iya. Betul, Pak. Seperti itu. Oke, kapan bisa kita agendain di kampus. Ya, kalau mau ya. Kalau Saya emang mengikuti saja karena saya online, Pak. Kak Dava, kalau sama Kak Maul, kalau emang nanti pekan depan mau di kampus ya, saya akan bawa perlengkapan saya lebih banyak dibanding tidak ngajar malam gitu maksudnya. Tep, Kak Rofiko sehat ya? Semoga sehat ya, Insya Allah. Tep, malam hari ini kita akan belajar ini ya, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dua pertemuan sebelumnya, yang pertama kita ngomongin pernyataan, teman-teman sudah ngumpulin tugasnya. Saya sudah kasih komen juga dalam jawaban teman-teman, mana yang benar dan mana yang kurang benar. Nah, kemudian pertemuan kedua kita ngomongin implikasi, maaf, ngomongin negasi dan juga konjungsi. Ya, konjungsi itu kata penghubungnya dan. Nah, pertemuan ketiga kita akan ngomongin disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Nah, eh, tidak terlalu aneh-aneh ya, pembicaraan kita pada awal-awal ini semuanya berlangsung apa normal ya, mudah gitu. Oke, kita mulai daftar isinya. Nah, ini dia. Sederhananya disjungsi itu kata penghubungnya atau simbolnya kayak huruf U. Jadi kalau konjungsi itu dan penghubungnya, maka saya biasanya simbolnya begini, A. Dan kan kalau disjungsi atau simbolnya U atau gitu ya. Ini nanti jangan sampai salah mengartikan notasi konjungsi dan disjungsi karena itu mempengaruhi jawabannya. Ya, kita bisa lihat definisinya. Pernyataan disjungsi bernilai salah apabila dua pernyataan tunggalnya salah. Jadi wajar sih kalau misalkan teman-teman milih eh, mau makan apa, ayam atau ikan. Ya dua-duanya membuat kenyang gitu kan. Milih ayam oke, milih ikan oke, mau dua-duanya boleh. Yang nggak kenyang gimana? Yang nggak makan dua-duanya. Itu lebih kurang. Ya, jadi dikasih dua pilihan dia ngambil dua-duanya, itu dalam dalam definisi disjungsi dua pernyataannya salah. Jadi ngambil dua-duanya gitu kan. Harusnya dipilih salah satu di antaranya maka jadi benar. Jadi kalau misalnya ada orang disuruh makan biar kenyang,
Tapi Semangat. Senang banget kayaknya kuliah. Oke, gitu ya. Dan untuk nilai yang lainnya, maka benar. Ya, baik tadi tuh posisinya mau dia pilih salah satu atau pilih dua-duanya, maka jatuhnya benar. Oke, kita akan lihat bagaimana tabel kebenarannya. Nah, ini dia. Jadi, tabel nilai kebenaran disjungsi dua pernyataan, A dan B. Maksudnya, pernyataannya itu dua pernyataan A dan B gitu ya. Karena nanti ada pernyataan simbolnya P dan Q. Jangan terpengaruh dengan notasi A, B-nya. Ya, fokus saja pada em, itu adalah pernyataan begitu. Nah, ini kalau kita lihat pernyataan A itu ada dua kemungkinan benar atau salah. Kemudian di B juga ada dua kemungkinan benar atau salah. Tapi dalam hubungannya, maka dia akan punya empat model eh, pernyataan gitu ya. Pertama, dua-duanya benar, maka kalau disjungsi dia bernilai benar. Kalau pernyataan A-nya benar, B-nya salah, tetap benar karena penghubungnya atau ente mau ayam atau bakwan ya. Dua-duanya bisa dimakan dan bisa membuat kenyang. Nah, kalau yang pertamanya salah, tapi keduanya benar, tetap benar. Yang salah itu kalau dua-duanya dia nggak makan. Baru salah. Nah, ini insya Allah mudah lah ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Contoh, 7 adalah bilangan prima atau 7 lebih besar dari 8. Nah, kita bisa pisahkan ini menjadi dua pernyataan. Ini pernyataan A. Oke, ini pernyataan B. Nah, kita lihat tuh pernyataan A itu nilainya apa, benar atau salah? 7 adalah bilangan prima. Jawabannya benar. 7 lebih besar dari 8. Benar atau salah? Benar, Pak. Salah kali. Saya salah. Harusnya kan 7 kurang dari 8. Ini saya salah ya. Mohon maaf. Oke. Tapi jawaban konklusinya, disjungsinya benar. A atau B nilainya benar. Jadi benar atau salah, ya, benar atau salah dalam notasi disjungsi, maka nilainya benar. Oke Kak, sampai sini ada yang kurang jelas? Oh, nge-lag ya. Dalam notasi disjungsi, maka nilainya benar. Oke Kak, sampai sini ada yang kurang jelas? Oke, sip. Lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2. 5 adalah bilangan prima atau 5 habis membagi 20. Bukan dibagi ya, tapi membagi. Di sininya benar nih. Habis membagi. Di sininya salah. Oke. 5 bilangan prima bukan?
Iya, bilangan prima. Ini saya mau nanya nih sama teman-teman. Ntar chat, di chat aja jawabannya. Bilangan prima itu apa sih? Oke, coba di chat. Ada yang masih Siapa ingat Pak nggak? kalau misain satu Pak? Iya ya? Jadi ada satu-satunya? Iya, iya. Suara saya patah-patah atau yang lain patah-patah? Mohon maaf. Iya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dirinya sendiri dan satu. Oke. Jadi kalau ngomongin lima, ya lima cuman habis dibagi lima, sama dibagi satu. Gitu. Dan lima habis membagi 20 itu sudah teman sudah tahu. Nah, saya matiin kamera ya, mudah-mudahan bisa lebih stabil. Oke, next. Kita masuk ke contoh 2. 6 adalah faktor dari 9 atau 4 tambah 7, 10. Nah, ini kita simbolkan ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Nah, dengan mudah kita bisa dapatkan bahwa pernyataan B itu nilainya salah. Ya. Kemudian pertanyaan A nilainya juga salah. Ya. Bukan 6, tapi harusnya 3. Kenapa 6 bukan faktor dari 9? Karena 9 tidak habis dibagi 6. Disebut faktor kalau habis dibagi dengan angka tersebut. Gitu ya. Nah, dalam disjungsi A salah, B salah, maka hasilnya salah. Oke. Contoh terakhir, apabila X bilangan nyata, maka X min 1, X min 5 sama dengan 0, dipenuhi jika X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, jadi kalau kita mau cari rotasinya, A-nya mana, B-nya mana, lihat aja potongannya ataunya di mana. Kita tahu di sini ternyata ataunya itu sampai angka 1. Ya udah, tulis tuh. Ya. Apabila X bilangan nyata terus sampai 1. B-nya X sama dengan 5. Nah, di sini saya berhusnuzon teman-teman bisa ngerjainnya. Maksudnya ngerjain soal ini tuh. Karena ini dalam kalkulus sudah dipelajarin lebih kurang begitu. Mana yang membuat dia 0? X atau X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Caranya gampang, masukin aja. X min 1, X min 5 sama dengan 0. Kalau X-nya 1, masukin kan? 1 dikurang 1, 1 kurang 5. 1 kurang 1 berapa? 0. 1 kurang 5 berapa? Min 4. Berapapun angka dikalikan 0 jawabannya 0. Maka pernyataan A
kita bilang X terpenuhi jika sama dengan 1. Benar. Lalu bagaimana dengan 5? Ya, sama masukin aja. X, sorry. 5 min 1. 5 min 5 sama dengan 5 kurang 1, 4. 5 kurang 5, 0. Sama dengan 0. Maka nih jawabannya dua-duanya benar. Oke. Ada pernyataan. Ada pertanyaan. Ada, Ayo Pak. dia. Jelas, Pak, Oke. itunya, penjelasannya. Oke, next. Implikasi. Tadi sudah disjungsi, sekarang implikasi. Implikasi simbolnya seperti tanda panah, tapi cuma searah ke depan doang. Nanti yang diimplikasi bolak-balik. Nah, secara notasi itu dibacanya apabila A maka B atau jika A maka B. Nah, itu kan implikasi. Nah, sering kita dengar tuh. Dengerin apa misalnya? eh, Jika tidur kemalaman, maka bangun kesiangan gitu. Atau jika eh, suka olahraga, maka badannya sehat misalnya. Itu kan implikasi ya sebutnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Sebab dia olahraga, maka akibatnya dia sehat misalnya. Sebab dia makan, maka akibatnya kenyang. Sebab dia begadang, maka akibatnya ngantuk. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat bagaimana nilai kebenaran dari implikasi. Nah, implikasi bernilai benar apabila ah, selain B-nya benar dan A-nya benar dan S-nya salah. Nah, ini kalau dalam notasi jadi agak bingung bacanya ya. Nah, nanti dalam tabel bisa kelihatan. Jadi kalau kita punya A implikasi B, A-nya benar, B-nya salah. Maka hasil implikasinya ini nilainya adalah salah. Nah, dulu saya tuh dijelasin oleh guru, kan nggak mungkin eh, yang akibatnya benar hasil jadi salah. Gitu. Jadi secara logika saja sebenarnya implikasi itu memberikan kita panduan bahwa bila kita begadang maka kita nggak ngantuk, kan nggak mungkin. Jadi bila kita merokok maka kita sehat, gitu. Itu kan kayak mustahil gitu. Ini pun sama. Sesuatu yang nilai A-nya benar, terus B-nya salah, dalam implikasi itu sesuatu yang salah logiknya. Jadi kalau nanti teman-teman diskusi ya sama orang, ada tuh teman aneh, gak pernah sholat, tapi hidupnya bahagia. Nah, ini yang begini sebenarnya masuk dalam logical fallacy gitu. Kegagalan dalam berlogika. Walaupun yang begitu ada, tapi kan gak majority itu mah kasus swastik. Dan kita nggak bisa menarik kesimpulan dari satu kasus saja.
gitu. Itu saya punya tetangga ngerokok mulu, Ustaz. Sehat-sehat aja. Lebih lama lagi. Yang nggak ngerokok mati duluan. Nah ini juga logikal fallacy. Bayang ya. Oke. Dan kekinian eh, kegagalan berpikir yang seperti itu marak gitu maksudnya. Nah, kita sebagai orang yang udah belajar implikasi, jangan gampang apa ya tertipu dengan kemampuan berdialektika yang bagus begitu. Kita sampaikan eh, bahwa kondisi itu bukan kondisi yang lumrah terjadi. Ya, nah kalau kita ngomongin suatu teori, maka kondisi umum yang kita kejar, bukan kondisi khususnya yang dikejar. Lalu bagaimana saat kita eh, apa melogikakan kasus yang tadi orang yang nggak sholat, tapi kemudian hidupnya bahagia. Nah, dalam Quran disebutkan yang seperti ini nih, ya, dan hadis Rasulullah, ini Allah sedang uji dia eh, dengan kenikmatan yang ujungnya Allah tinggal ngasih kepada orang ini siksaannya aja. Nah, kita sering dengar kan namanya istidraj gitu ya, lebih kurangnya. Nah, ini teman-teman yang ada di pesantren pun yang eh, belajar PAI, insya Allah paham lah ya. 20-23. Sekarang berapa? Oke, 10 menit lalu ya. Nah, semoga sekarang lebih baik ya suaranya. Oke, lalu kita dan selain itu nilainya benar. Ya, jadi kalau nanti kita lihat di tabelnya ya, lihat tabelnya. Oke, belum berganti dalam aplikasi Zoom. Sudah berganti belum? Ah, oke, ini dia, baru berganti. Nah, ini Sudah Pak, sudah berganti. oke, ini pernyataan A, ini A, ini B. Pernyataan A yang benar, kemudian B-nya benar, wajar benar. Ya, kebayang ya. Yang kedua, belum muncul coretannya. A-nya benar, B-nya salah. Maka hasilnya salah. Lalu yang ketiga, A-nya salah, B-nya benar. Maka jadi benar. Gimana contohnya nih? Nanti kita belum lihat dalam soalnya lah ya. Nanti lihat dalam soalnya. Secara gampangnya, orang yang dia salah, kemudian dia mau berubah menjadi baik, maka itu hal yang benar. Jadi, kalau yang tadi nomor dua kan, orang yang benar berubah jadi jahat, berubah jadi jelek. Nggak mungkin. Ini pun sebaliknya nih. Orang yang tadinya nggak benar, mau jadi benar gitu lebih kurang. Maka jadi benar. Yang terakhir, A-nya salah, B-nya salah, maka implikasinya jadi benar. Gitu. Ya, ya apa ya? Bisa teman-teman bisa ngasih banyak eh, contoh lah. Sesuatu yang kemudian dia nggak benar perilakuannya, B-nya juga nggak benar, maka itu hasilnya ya bener, bener-bener nggak bener gitu.
Jadi bener bener salahnya gitu. Iya. Nah, kayak kemarin ada kasus di Sukabumi, guru mergokin siswanya mesum di kamar mandi. Gurunya emosi, digampar nih siswa. Ternyata dilaporin polisi sama anak sama bapak anak ini. Nyampe polisi minta damai 20 juta. Em, Gurunya nggak sanggup, turun. Jadi cuma 2 juta. Masuk yang mana tuh dia tuh berarti contohnya tuh? Masuk implikasi yang mana tuh? Ya, emang udah kebolak-balik nih dunia nih. Salah-salah jadinya benar Pak. Aduh itu kasusnya membanggakan ya hari ini ya. Jadi eh ya mudah-mudahan nanti Kepsek itu juga konon kabarnya kepala sekolah tuh di sekolah itu bukan cuman guru. Hmm. Oke, jadi gambaran simulasi dalam tabel kebenarannya begitu. Diimplikasi kita mendapati bahwa nilai ya ternyata internet saya jelek. Cek Kak, cek cek. Ada Nukris. Pak, ada suaranya Pak. Oke, Jelas Pak suaranya. oke. Alhamdulillah. Saya kan pakai alat bantu tuh ya. Zoom satu lagi buat nyoret-nyoret itu mati. Oke. Nah, ini dalam implikasi dia bernilai salah kalau A-nya benar, B-nya salah. Oke. Next kita pindah ke contoh. Ini belum hapus. Saya coba. sel- Oh ini ya. Oke, sebentar saya coba nih ini. Oke. Ini contoh ya. Bahwa dalam implikasi itu di teori matematikanya dia tidak mengharuskan pernyataannya berhubungan. Lihat di sini, apabila matahari terbit dari sebelah barat. Benar salah? Salah Pak. Salah, good. Kiamat nanti Pak. Maka Siti lulus ujian. Nah, ini kan posisinya nggak ada hubungannya. Matahari mah terbit. Siti mah lulus begitu lebih kurang. Nah, ternyata terbitnya salah, bukan dari timur, malah dari barat kan begitu ya. Nah, pola yang seperti ini dalam implikasi matematik, walaupun pernyataannya nggak nyambung, dihitung benar nih, Kak. Salah, benar, rumusnya jadi benar. Gitu ya. Ini juga sama nih, soal kedua. Qadarullah yang ini menyambung. Nah, kalau nyambung sih rada gampang lah ya. Ini juga nilainya kan pasti banyak ABCD sama panjang. Kalau ABCD satu jajar genjang. Jadi dua-duanya benar. Kak, ini Zoom saya mau habis. Nanti kalau kita ke putus, kita keluar aja sekarang. Nanti kita langsung lagi ke link yang tadi ya. Nanti tinggal kita penutupan aja.